Dulu juga pencak telur pertama box office filmnya bersama dengan MVP luar biasa. Dan kali ini film keempat ya berarti bekerja sama dengan MVP atau udah nggak kehitung berapa dulu? Udah keberapa bersama dengan MVP? Kira-kira segitu. Kebanyakan bang. Ya keempat ya. Alhamdulillah dan juga Galaxy. Gimana pada saat dipercaya menjadi penulis dan gimana proses kreatif pembagiannya antara Alfadullah dan juga Galaxy? Ya, pertama-tama selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir. Apa tadi? Sorry. Udah sering respon nih. Maaf. Iya, gimana proses kreatifnya proses berbagi kreatif, sama Galaxy? Ini pertama kalinya nulis berdua ya. Terus alhamdulillah dapetnya Mas Gia. Menurut aku Mas Gia juga enak banget. Jadi kayak apa ya? Kayak mirror gitu. Kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Terus Mas Gia juga lumayan aktif, sering ngajakin telepon terus. Jadi maksudnya proses kreatifnya tuh berjalin cukup lama dan intensif gitu. Kayak gitu sih. Kalau diskusinya juga pembagian kreatifnya Mas Gia mungkin boleh diceritakan apakah apa dulu lo bagian yang ininya ya, gue yang ininya atau gimana, boleh spill? Enggak, sebenarnya kalau misalnya nulis bareng kita selalu cross check ya. Bagian mana yang dikerjain siapa enggak, tapi kita selalu selalu bareng-bareng dalam brainstorming, dalam penulisan segala macam, karena naskahnya harus satu suara gitu kan ya, nggak bisa ada suara dia sama suara Dula, dan gimana kita harus tetap true to DNA-nya cerita Lila yang dikembangkan oleh Mbak Sarah kayak gitu. Jadi emang kita nggak pingin ini ceritanya Gia dan Dula, cuman ini bagaimana cerita Lila yang benar-benar emosional di YouTube-nya, di bukunya kayak gitu, terus bisa kita eskalasikan di filmnya gitu ya, tanpa harus kita ubah DNA-nya segala macam. Dan kita selalu intens ya discussion-nya dengan tim MVP, dengan Mbak Sarah untuk cross check kayak gitu, karena ya seperti Mbak Sarah tadi bilang bahwa bagi Mbak Sarah Lila itu real kayak gitu kan, karena kita juga ini nggak apa-apa ya Lila kita ceritain seperti ini kayak gitu segala macam kayak gitu, tapi ya itulah dinamika kita bareng ya, sama tim MVP dan Mbak Sarah. Siap, terima kasih Galaxy dan juga Alfadullah. Sekarang kita kenalan dengan teman-teman cast. Tadi kan saya hanya menyebutkan nama teman-teman cast tapi belum menyebutkan karakter-karakternya. Jadi silakan teman-teman cast menyebutkan karakternya seperti apa dan gimana rasanya untuk tergabung di project ini. Mulai dari Lutesya, silakan Lute. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini aku berperan sebagai Tari. Tari adalah seorang single mother dengan satu anak. Dia struggling dan dia pekerjaannya itu harus menjual rumah, dan rumah tersebut adalah tempat Lila tinggal. Yes, ada alasan khusus nggak untuk Ute tergabung di project ini? Ini project pertama kali berkolaborasi dengan MVP kan, Teh? Silakan. Seperti kata Pak Amrit, nggak mungkin aku bilang enggak, soalnya aku dikasih tahu bahwa cerita Lila ini merupakan IP yang sangat besar dan fanbase sudah banyak, jadi aku sangat excited bisa menjadi bagian cerita yang besar ini. Yes, terima kasih Lutesya. Kita ke Syarifah Danish. Syarifah Danish boleh ceritakan karakternya? Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Danish. Di film ini saya berperan sebagai Rahma. Rahma ini adalah sama seorang ibu dengan satu anak, dan untuk kelanjutannya nanti boleh dicek aja di filmnya, makanya saya nggak bisa cerita banyak. Tapi yang jelas Rahma ini adalah seorang ibu yang bisa dibilang rapuh ya. Yes, ada evaluasi baru yang diberikan oleh seorang Syarifah Danish bersama dengan MVP kali ini. Yang baru bisa dibilang saya sangat mengasah kerapuhan saya dalam buat film ini. Wah, kita akan lihat serabu apa yang diberikan di sini. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Firzana Alia. Di sebelah sini boleh pinjam mikrofonnya. Silakan. Kamu aja deh yang bilang ke kakak-kakak media nih karakternya. Silakan. Halo semua, selamat siang. Aku Firzana Alia berperan sebagai Lila. Lila ini anak yang penyayang, baik, terus selalu penasaran dalam suatu hal. Dia sayang banget sama ibunya dan adiknya. Wow, ini dia Lila kita ternyata. Saat kamu dipercaya menjadi karakter Lila, gimana perasaannya? Kan kita tahu di YouTube udah 10 juta lebih, fansnya juga punya perasaan tersendiri terhadap cerita ini. Buat kamu gimana, Firza? Silakan. Seneng dan bersyukur banget karena bisa syuting sama Om Bobby sama artis-artis yang senior juga, dan bersyukur
banget. Banyak tanya nggak jadinya ke Kak Sarah terkait Banyak. kisah ini? Banyak. Banyak ya, apa hal yang paling kamu penasaran dari kisah Lila? Kamu memerankan Lila. Karakternya Lila. Dan banyak ngobrol akhirnya dikasih tahu ya. Dan kita gak sabar pengen lihat gimana Lila dengan diperankan oleh Firzana Alia. Tepuk tangan buat Firza, thank you. Adik kita di sebelah kanan ada Eca, hai. Apa kabar Eca? Halo semuanya, selamat siang. Siap. Kamu jelasin ke kakak-kakak karakter kamu siapa di sini. Jadi apa? Silakan. Aku Maishalin berperan sebagai Nia. Nia itu dia tuh anaknya ceria. Dia sayang banget sama ibunya. Terus mama papanya itu pisah. Kamu ada persiapan khusus gak kan? 2 hari lagi syuting nih. Kamu ada persiapan khusus gak, Cak? Buat karakter kamu, Cak? Aku Banyak ngobrol sama kakak-kakak Iya, aku gitu banyak ya. ngobrol. Kalau Reading. kalau lagi reading siapa yang paling sering ngajak main kamu? Kakak Firza, Aunty Ute. Aunty Ute, udah ada panggilan ya, Aunty Ute. Terus Yang lain aku juga diajak main. iya. Tuh tangan dong untuk hari kita. Saya ini kayak seru ya, kita pengen lihat nih. Ini kan filmnya horor. Kamu ada serem gak sih? Ketakutan tersendiri gak sih, Cak? Enggak. Kamu anaknya berani ya? Ntar kita lihat karakter kamu gimana di sini ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Eca. Terima kasih. Ada Mas Wisnu Ardana. Mas Wisnu boleh jelaskan juga ke teman-teman yang ada di sini, Mas. Halo, selamat siang semuanya. Saya Wisnu Ardana, berperan sebagai Wisnu Ardana juga sebagai adiknya Mbak Sarah, Ya. spirit ilustrator, sidekicknya. Jadi selalu bareng-bareng terus. Ya, sekarang tahu juga dalam tentang kisah Lila ini gimana, Mas, perasaannya Mas Wisnu tahu bahwa cerita Lila akan diangkat ke film. Suatu kehormatan sih buat aku. Akhirnya aku juga dipercayakan untuk bisa ikut berperan serta di proyek spesial ini. Dan aku harap sih semoga seperti tagnya kami di Diari Misteri Sarah, Ya. pesan yang harus disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Yes, terima kasih Mas Wisnu. Kita ke belakang ada Aci Resti, silakan Aci. Hello. Aci ini kayak horor nih Ci. Pasti serem banget kalau Aci. Karakternya seperti apa Ci? Halo semuanya. Berdiri Ci kayaknya. Oh berdiri? Ya Allah, saya pendek banget emang ya. Tadi kakak dua ini kalau berdiri. Halo semuanya, selamat siang. Saya Aci Resti. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih untuk Multivision, Pak Bobi, Pak Amrit, dan kakak-kakak semuanya karena akhirnya aku main film horor. Ini adalah film horor pertamaku, teman-teman. Jadi kayak wah, akhirnya aku main film horor juga gitu karena kemarin-kemarin komedi terus gitu. Walaupun di sini karakternya komedi lagi, nggak apa-apa gitu ya kan. Jadi jujur excited. Terus kemarin udah sempet dikirimin sama Pak Bobi lokasinya, Ya. Kak. Wah, ya. Jujur deg-degan ya kan. Coba deh udah karena ini pengalaman pertama, kayaknya aku juga penasaran sama apa proses syuting horor tuh kayak gimana sih gitu. Ya. Jadi ayo let's go gitu. Ada persiapan khusus nggak? Ci, ini kan horor pertama lu Ci. Apa ya? Kayaknya minta wejangan teman spiritual kayak tolong jagain gue ya gitu. Takut kesurupan gitu, takut apa gitu. Cuman semoga syutingnya mohon doanya juga teman-teman, semoga dilancarin ya. Amin. Nggak ada kendala apapun gitu, kita berangkat selamat pulang selamat, amin. Amin. Apa nama karakternya tadi Ci? Nama karakter. Oh ya lupa, nama Iya. karakternya Septi. Aku di sini jadi Septi. Nama panjangnya Septi Tank bukan sih? Bukan ya? Semoga bukan ya. Takutnya gitu. Septi orangnya kayak apa di sini? Septi itu dia penghuni rumah susun, tetangganya anti Ute. tetangganya Tari. Segitu aja kali ya. Iya, baru mulai gitu di skillnya. Gitu dah pokoknya. Ya, dan di film ini nanti di akhir akan tahu siapakah nama panjang Septi. Iya. Begitu, terima kasih.
Resti, terima kasih ya Ci. Kita ke Kiara, silahkan Kiara. Halo semuanya. Halo, silakan Kiara. Nama aku Firly. Di sini aku berperan sebagai Vira. Vira tuh seperti apa sih yang udah boleh di-spill ya? Oke. Karakternya. Jadi karakter Vira ini dia beauty vlogger dan ditemenin juga sama calon suaminya. Di sini Enrico, dia juga berperan sebagai Kenny. Dia Yes. jadi calon suami aku walaupun sekarang belum jadi calon suami ya. Oh, oke. Enrico boleh menambahkan dari Enrico gimana tuh di preskon ditebelin banget nih. Belum calon suami. Oke, mungkin ke bawah ya di film sama di dunia asli. Iya. Intinya kita berdua ini bakal jadi pembeli rumah karena kita ini udah bertunangan. Iya. Jadi kita bakal beli rumah lah sama Kak Ari. Iya, dan ada apa nanti kita lihat di sana ya sebagai calon pasangan ya. Kita lihat nanti rumahnya bakal kayak gimana waktu kita beli lah. Ya, oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Enrico dan juga Firly, terima kasih. Mas Edward mana lu? Silahkan boleh berikan ke teman-teman media karakternya seperti apa. Boleh berdiri Mas? Silakan. Halo, nama saya Edward Manalung. Saya di sini berperan sebagai Lukman, seorang sales marketing yang nggak perform gitu. Tapi buat teman-teman media kalau mau tahu filmnya kayak apa bisa follow IG saya, nanti dari situ saya akan spill dari scene 1 ya Mas, sama shot-shotnya ya saya akan kasih tahu biar naik IG saya ya. Oh, IG-nya Edward, nanti di follow aja teman-teman media. Saya udah izin sama Pak Amrit untuk nge-spill ya Pak. Boleh ke-spill dulu. Mas Edward, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Wani dan Pak Wani boleh berdiri punten Pak. Siap. Selamat siang semuanya. Siap. Aku Wani Darmawan. Di sini aku berperan sebagai Bimo. Bimo adalah salah satu lakinya Rahma yang diperankan oleh Danis. Kok lakinya ya? Kok salah satu? Bagian salah dua dong. Ya gitulah, nanti nonton aja. Pak. Saya suka ini terlibat di dalam film ini karena menurutku horor ini penuh kasih. Gimana ceritanya horor penuh kasih? Jadi ada adegan di mana begini, analoginya setiap orang itu hampir takut sama anjing, atau kalau dalam dunia hantu kita takut pada kegelapan dan takut pada ketidaktahuan. Kalau analoginya anjing adalah kita sering takut tanpa alasan. Apakah kita tahu bahwa anjing itu galak atau enggak, kita nggak tahu. Nah, di film ini ada Sarah yang berperan sebagai Sarah. Dia kemudian di dalam cerita ini sangat bisa menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu pun layak dikasihani, layak diberi porsi cinta supaya ia berpulang ke rahmatullah dalam keadaan yang sempurna. Itu yang paling menarik buatku. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Wani. Kita ke Wanita Hertami, silakan. Karakternya seperti apa di sini? Halo, selamat siang semuanya. Ya, saya Anissa Hertami. Di sini saya berperan sebagai Lisa dan mungkin kalau dengan Multi kebetulan sudah pernah bekerja sama juga ya sebelumnya Pak Amrit ya, tapi ini dengan Mas Bobby ya, sutradaranya sudah kenal sejak lama sekali. Karena sama-sama dari Jogja, tapi kemudian baru bisa bekerja sama di judul ini, akhirnya berjodoh ya sama Mas Bobby ya. Oke, Lisa ini dia adalah temannya, sahabatnya Pak Sarah di sini yang nanti membutuhkan bantuan lah. Jadi kita nanti bisa lihat ya bantuan seperti apa nantinya ya. Tapi tentu saja saya senang sekali bisa terlibat di judul ini. Kebetulan memang sering beberapa kali sudah bermain di film horor ya. Tapi ini horor yang berbeda gitu, karena tadi kalau sudah dikatakan semua bahwa di sini ada sesuatu yang sentimental, ada suara-suara yang tidak terdengar tapi harus diperdengarkan melalui audio visual, melalui film ini. Dan juga ini bisa mudah-mudahan nanti kita minta doanya supaya semuanya lancar dan semoga juga film ini nanti bisa menginspirasi banyak orang juga dan bersama-sama bisa memberikan kasih juga ya untuk penontonnya juga bisa terima kasih. Dari cerita ini setiap
orang yang ada di sini, setiap cast yang ada di sini tuh punya suara itu untuk menyampaikannya gitu. Nah itu yang kita kemarin reading keberapa udah nangis-nangisan karena seemosional itu gitu. Dan aku senang aja gitu, mereka benar-benar kembali lagi aku bilang orang-orang yang ada di sini melakukan ini pakai hatinya gitu. Dan aku berharap mudah-mudahan ya dengan apa yang mereka lakukan, kita apa yang kita lakukan di sini dengan hati, mudah-mudahan bisa nyampe ke hati yang nonton juga gitu. Terima kasih Sarah. Kalau ngomongin apakah ini fan service apa enggak, technically kita udah mempunyai a huge amount of followers of Sarah Wijayanto, ada 11 jutaan lebih di YouTube, dan mereka udah punya fanbase sendiri. Tapi bukan artinya ini film cuman untuk Sarah Adix, ini film untuk semua. Cuman mungkin orang-orang yang udah lebih tahu tentang ceritanya dan mungkin udah baca bukunya, pasti ada hal-hal yang bisa lebih dinikmati atau bisa dirasakan oleh orang-orang itu. Tapi bukan artinya film ini nggak bisa untuk siapapun gitu. Kita membuat film ini dari awalnya juga kita tahu pakem kita di mana, tapi kita juga mempunyai kebebasan kreatif juga untuk membuat cerita yang benar-benar menarik dan bagaimana menyambungkan karakter-karakter di film kita dengan apa yang terjadi di YouTube dan di bukunya yang ditulis oleh Sarah ini. Jadi bisa dibilang in a way predictable tapi nggak predictable juga, karena ada elemen-elemen dengan kreativitas kita juga yang kita tambahkan di cerita ini untuk menambahkan perasaan-perasaan itu yang pas kita nonton nanti tentunya, apa itu dari horornya, apa dari dramanya sendiri, dari segala aspek tentunya udah kita pikirkan matang-matang. Jadi yes, there is a certain apa yang harus kita ikuti dalam arti, tapi at the same time juga kita mempunyai kreativitas yang cukup besar dan bisa apa-apa ini ceritanya. Siap. Mungkin habis ini bisa dilanjutkan sama Bobby ya, tapi mungkin pertama saya rasa film ini tentunya akan ada segala macam entertainment aspects yang kita harapkan dari sebuah film horor, tapi juga ada banyak hal yang di-expect dari sebuah film drama seperti itu. Tapi bukan artinya nggak nyambung atau apa, tentu kita makanya kita udah kerja keras banget dari script level dan semua untuk memastikan elemen-elemen horornya pas dan tepat pada waktunya, dan elemen-elemen dramanya juga tepat dan pas pada waktunya. Tidak akan jomplang, semuanya akan terasa very normal, dan balik lagi ke kreativitas itu, karena balik lagi kita membuat sebuah film horor juga, jadi tentunya ada elemen-elemen kreativitas kita yang akan kita tambahin di cerita ini supaya ini juga tetap menarik sebagai tontonan horor. Ya, tetap membuat penonton tetap kaget, serem dan lain-lain, itu tetap harus. Tapi balik lagi, kita semua udah tahu YouTube-nya seperti apa, kita semua udah baca bukunya, terus banyak udah baca, dan kita tahu semua orang ngomong kalau film ini adalah ceritanya ada cerita yang very emotional, very sedih, dan itu tidak kita hilangkan sama sekali. Dan saya lumayan pede banget sama tim kita di sini. Kalau orang yang bakal nonton film ini tentu akan ketakutan, tapi akan juga keluar dengan air mata di matanya, di mukanya, dan mereka akan sedih keluar dari sini. Tapi balik lagi, ini seperti yang Sarah minta dan semua, ini adalah cuma cara kita untuk memberikan sesuatu lah kepada penonton yang sudah ada. Sebenarnya cuma kita ingin memberi ruang yang lebih lebar lagi supaya orang lebih mengerti lagi dan bisa merasakan mungkin sedikit apa yang Sarah merasakan waktu itu ya. Karena ya kebetulan kita juga mulai dari pas kasih skripnya ke Sarah juga bilang dia nangis pas bacanya. Jadi kalau udah gitu saya ngerasa ya udah lebih tenang gitu kan. Jadi ya kita tahunya dan kita berharap pasti ada cukup balance between the emotional and the horror itself. Mungkin dari Bobby ada tambahan. Terima kasih Pak Amrit. Mas Bobby silakan, boleh menambahkan? Ya, menambahkan saja dari yang dikatakan Pak Amrit dan juga teman-teman penulis. Kita memang sejak awal mau DNA-nya YouTube-nya Mbak Sarah itu tetap kita pegang, dan kita kemarin cari tahu apa sih basic value-nya dari cerita Lila, kenapa sampai dapat 10 juta penonton, apa yang menarik, dan itu adalah sesuatu yang kita pertahankan gitu.
Jadi itu tidak akan hilang ya. Seperti saya bilang tadi, baik dari YouTube-nya maupun filmnya memang sangat mempunyai nilai sentimental value yang sangat tinggi. Tapi apakah cuma itu? Tentu saja tidak. Kita tetap berkreasi dan sisanya adalah kejutan-kejutan yang nanti bisa teman-teman lihat di filmnya gitu, dari aspek horor, treatment dan segalanya. Dan beberapa treatment adalah treatment baru yang belum pernah saya lakukan di film-film horor saya sebelumnya gitu. Jadi tunggu aja, pasti akan menjadi sesuatu yang sajian yang komplit gitu. Yang menarik di sini adalah kita berdua sama-sama memerankan single mother. Kita berdua sama-sama struggling dan memiliki permasalahannya masing-masing. Nah, yang menarik di sini kita itu kayak semacam harus sync dan harus bermain di satu frekuensi yang sama. Jadi itu sih yang menjadi tantangannya. Kita berdua punya masalah yang berbeda, tapi in a way kita harus kayak bercermin lah gitu ketika memainkan karakter ini. Kalau buat saya, selain reading, untuk mengasah kerapuhan saya itu balik lagi ke tombak karakter dari Rahma ini sendiri gitu, karena dia adalah seorang single mother yang harus struggling juga gitu dengan karakter dia yang hubungan dia dengan anak. Dan di film ini menceritakan sisi kalau seorang ibu yang harus berjuang sendirian tanpa partnernya itu akan bisa sangat kelelahan secara fisik dan secara mental, dan itu yang sangat saya asah gitu. Menjawab pertanyaan pertama tadi, mana yang lebih sulit dalam proses produksi? Kalau pilihannya dua antara mengembangkan naskah sama mencari konfigurasi pemain, sebenarnya untungnya alhamdulillah pada saat kita mencari pemain tidak terlalu sulit ya. Rasanya puji Tuhan, alhamdulillah semuanya tertarik gitu. Ini adalah pilihan-pilihan kita pertama juga yang kita hubungi untuk bermain, dan proses readingnya juga lancar. Kita sama-sama dari awal kita membicarakan karakter, membicarakan cerita segala macam, dan prosesnya baik. Dan kalau pengembangan cerita dari awal memang kita selalu nanya sama Mbak Sarah, karena beliau yang paling paham sama background ceritanya. Jadi semisal pun ada pengembangan, karena ini adalah dua media yang berbeda, film dan konten, tentu saja itu dikembangkan atas diskusi dan izin dari Mbak Sarah gitu. Jadi alhamdulillah sih cukup lancar, walaupun waktunya cukup lama ya Mbak ya, setahunan ya. Wow, jadi kurang lebih 1,5 tahun untuk proses itu ya, pengembangannya. Siap Mas Bobi, terima kasih. Mas Sarah silakan, boleh dijawab, lebih nyaman di mana? Di balik layar kah atau di depan layar? Kayaknya enjoy aja ya, maksudnya nggak ada yang lebih nyaman gitu, karena mungkin ini kan melakukan sesuatu, apalagi adalah sesuatu yang sangat berarti di hidup aku gitu. Jadi ya happy, dan itu tadi ya mudah-mudahan nggak cuma Saradix aja, cuman menjangkau lebih banyak orang yang mungkin nggak pernah nonton sama sekali DMS, tapi ada cerita ini yang berisi pesan untuk kita, dan aku rasa mudah-mudahan ya ini sangat relate dengan kehidupan kita sebenarnya gitu, dan itu yang aku pengen mudah-mudahan akan benar-benar tersampaikan. Mungkin pesan saya cuma minta doanya aja dan minta supportnya selama kita lagi syuting, karena kita sudah melakukan lebih banyak preparation yang paling penting menurut saya, karena menurut saya pre-production adalah hal yang paling penting, tapi kita sudah melewati hal-hal yang paling susah sebetulnya menurut saya. Sekarang kita cuma berpenuh semangat ingin syuting dan ingin memberikan yang terbaik untuk penonton-penonton di Indonesia, dan kita berharap nanti sewaktu momennya ini film tayang banyak yang tertarik dan ingin nonton lagi dan bisa menjadi film box office, dan supaya kita bisa melanjutkan dan membuat film-film yang lebih seru lagi ke depannya tentunya. Siap, terima kasih. Bukan gue yang akan potong tumpengnya, yang akan potong tumpengnya Bobby. Iya. Dan Bobby akan mengasih piring pertama tentunya kepada, karena Iu adalah kita punya nahkoda, kita semua ngikutin Anda, tapi ini adalah bayinya Sarah Wijayanto, jadi saya rasa ini akan menjadi satu momen yang tepat untuk itu, dan supaya kita mendapat blessing semua dan kita mulai produksi ini. Yes. Jadi oke, kita kayak gitu dan Mas Bobi akan memotong yang akan diberikan kepada Mas Sarah Wijayanto. Oke, Mas Bobi siap? Potongan pertama. Dan piringnya, nah ini dia. Oke, dengan hitungan mundur ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berhitung mundur, dengan dipotongnya tumpeng ini, maka produksi untuk film Cerita Lila segera dimulai. 1, 2,
3. Yes, iya. Sah sudah bahwa proyek film cerita Lila dimulai, silakan untuk ambil semuanya Bobby, jangan ada yang ketinggalan. betul, jangan ketinggalan. Dan katanya kalau potongan pertama harus habis. Iya. Sarah bilang nasinya kebanyakan tuh. Semua kondimennya harus ada dan harus habis katanya di. Ya, ini sebagai tanda bersyukur kita dan juga sebagai tanda bahwa dimulainya produksi film cerita Lila persembahan dari MVP Pictures yang berkolaborasi dengan Diary Misteri Sarah. Oke, sebentar masih belum. Nah. Oke, udangnya katanya Mas Bobi itu. Itu telurnya belum, Bang. Telurnya juga katanya. Di tengah. Iya. Nah, Hampir ketinggalan. yes. Oke. Wah, beneran full banyak ya. Sambungnya ya. Udangnya belum, udangnya katanya. Nah, oke. Baik. Oke, diterima oleh Sarah Wijayanto. Bentar. Siap, silakan. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Boleh lihat ke depan, Mas Bobi, Mas Sarah, boleh lihat ke depan. Oke. Ini satunya sebagai simbolis buat teman-teman yang lain nanti akan kebagian juga. Oke, kita akan buat